Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bersyukur. Baiklah, hari ini kita punya kelas ilmu pengetahuan sosial dan kita akan memasuki bab 2 dengan materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Submaterinya adalah pengertian dan proses terjadinya interaksi sosial serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu Ustazah Bella, yuk kita pergi ke musola. Hayu Ustazah Yuni, jangan lupa bawa Al-Qur'annya ya Ustazah Yuni. Oh iya, kita mau tahsinan kan habis ini? Syukron ya sudah mengingatkan Ana Ustazah. Afwan Ustazah Yuni. Percakapan di atas adalah salah satu contoh dari interaksi sosial antar individu. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan individu lain untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi ini dibutuhkan sebagai salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. Kemudian apa syarat-syarat yang lainnya? Oke, kita masuk ke syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kita bahas dulu kontak sosial. Secara harfiah, kontak berarti menyentuh secara bersama-sama. Sebagai gejala sosial, kontak sebenarnya tidak harus dengan menyentuh. Bisa saja misalnya hanya cukup dengan tersenyum, yaitu menyentuh hati. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Nah, yang primer ini kontak yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung. Contohnya, tersenyum, berjabat tangan, dan bertatap muka. Kemudian kontak sosial sekunder. Kontak yang dilakukan melalui perantara atau penghubung. Kontak sosial sekunder terdiri atas kontak sosial langsung dan tidak langsung. Kontak sosial sekunder langsung yaitu kontak yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu seperti telepon, televisi, dan surat kabar. Sedangkan kontak sosial sekunder tidak langsung yaitu kontak yang dilakukan dengan bantuan pihak lain atau orang ketiga. Misalnya, Ustazah Bella menitip salam kepada Ustazah Fani melalui Ustazah Wirda. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah kontak sosial kemudian ada komunikasi. Interaksi sosial tidak akan terjadi hanya dengan kontak, tetapi harus ada komunikasi. Komunikasi terjadi kalau seseorang memberikan tanggapan terhadap perilaku orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan. Orang yang bersangkutan lalu menerima dan memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Komunikasi dapat bersifat positif dan negatif karena komunikasi merupakan penyampaian pesan dan hasilnya adalah reaksi atas aksi. Sampai sini paham kan? Nah, kita lanjut nih ke ciri-ciri interaksi sosial. Apa saja? 1. Adanya kontak sosial dan komunikasi. 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada reaksi dari pihak lain. 3. Bersifat timbal balik, positif dan berkesinambungan. 4. Ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Proses terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Interaksi secara langsung adalah interaksi yang dilakukan langsung antar individu yang berinteraksi. Interaksi secara langsung dilakukan tanpa perantara atau tanpa pihak ketiga. Contohnya, berbicara secara langsung. Interaksi secara tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan melalui perantara atau menggunakan bantuan sarana komunikasi seperti telepon, surat, dan email. Contohnya, orang tua menelpon anaknya yang bekerja di luar kota. Oke, materi kita sampai sini saja dulu ya. Minggu depan kita ketemu lagi.